Sobat Muda Katolik, selamat datang di pertemuan keempat BKSN kita pada hari ini dengan tema Yesus Sahabat bagi Mereka yang Bertobat. Nah, bersama aku Gita, mari kita mulai pertemuannya. Ini dia beberapa urutan untuk pertemuan keempat kita hari ini ya. Mulai dari yang pertama, kita akan masuk ke pembuka. Lalu yang kedua, nanti kita akan masuk ke bacaan kitab sucinya. Dan berikutnya yang ketiga, seperti yang kita lihat di sini, ada pendalaman teks. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sharing dan aksi nyata. Oh iya, nanti juga di akhir video kurang lebih itu aku akan kasih bonus. Nah, bonusnya itu adalah kurang lebih berkaitan sama link yang ada di deskripsi yang udah aku taruh, nanti kalian bisa download ya. Tapi lebih jelasnya, kita simak videonya sampai akhir ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian pembuka. Jadi, seperti yang kita tahu ya, pandemi ini mengubah semua aktivitas kita, mulai dari sekolah, kerja, terus apalagi ketemu doi, ya kan? Sampai aktivitas ibadah kita pun juga terpengaruh sama pandemi ini nih, si COVID-19 ini, ya kan? Dan ibadah kita itu sekarang mungkin banyak dari kita ya, itu ada yang lewat TV, atau mungkin juga lewat YouTube, pakai koneksi WiFi atau kuota kalian gitu ya. Tapi masalahnya adalah nggak semua orang bisa punya sarana dan prasarana yang mendukung untuk aktivitas kita ini. Nah, mengenai ibadah online ini, ternyata nggak semua orang nih punya sarana dan prasarana yang mendukung gitu. Kalau gitu mereka nggak bisa ikut ya kan pada akhirnya. Terus mungkin kita juga jadi nggak bisa ketemu teman, ya kan kita punya komunitas juga di gereja, jadi nggak bisa ketemu lagi. Terus juga yang paling penting ini soal hosti ya, kita juga jadi nggak bisa terima hosti secara langsung ya kan, sayang banget. Nah, kondisi-kondisi inilah yang bisa memicu iman kita itu untuk melemah. Apalagi online itu kan lingkungannya, situasinya kan berbeda dengan gereja langsung. Nah, inilah yang mungkin kita bisa bilang masa krisis iman gitu. Nah, kondisi kritis iman ini bisa dibilang sama seperti kondisi yang dialami sama jemaat di Laodikia ini. Nah, tentang jemaat di Laodikia ini akan kita bahas, kita kupas lebih lanjut ya dalam bacaan pertemuan 4 hari ini dari kitab Wahyu. Wah, mungkin dari kalian pas denger kata kitab Wahyu, apalagi tadi lihat gambarnya ya, ada yang langsung mikir, bacaan kitab Wahyu hari ini berat banget ya kan, atau bahkan ada yang mikir susah banget sih, kitab kiamat lagi yang dibahas, emangnya sekarang kenapa bawa kiamat gitu, mungkin mungkin ada yang mikir kayak gitu ya kan. Tapi tenang aja, di sini kita akan bahas bareng-bareng kok. Jadi kalau ada yang bingung sama bacaannya, langsung ikutin videonya aja. Kita masuk ke bagian kedua, akan kita simak bareng-bareng tentang bacaan dan penjelasannya. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami bacaannya itu tentang apa sih, kita perlu lihat dulu ya tentang jemaat Laodikia ini. Mari kita simak fun fact tentang jemaat Laodikia. Jadi, yang pertama jemaat ini itu berada di sebuah kota yang paling makmur dan paling kaya pada zamannya. Jadi Laodikia ini adalah kota di bawah kekuasaan Romawi yang jadi pengekspor kain wol, lalu juga sebagai pengekspor minyak parfum, yang bahkan mungkin parfum itu kita pakai masih ya dalam keseharian kita. Jadi bayangkan seberapa kayanya. Dan yang terakhir mereka juga adalah pusat kedokteran gitu. Terus yang kedua, mereka itu hidupnya karena kaya tadi ya, bisa dibilang serba berkecukupan. Istilahnya sultan gitu. Mereka itu kalau mau beli apa gampang lah. Kalau mau top up game, mungkin kalau mereka sekarang udah ada game ya di zaman sekarang itu kan, mereka tuh tinggal kayak top up apa aja gitu, nggak usah mikirin lagi mau berapa diamondnya gitu. Tapi mereka cukup banget. Dan yang terakhir, karena mereka cukup hidupnya ya, merasa sudah kaya secara materi, jadinya itu hidup rohani mereka tuh seperti setengah-setengah, atau istilah formalnya itu suam-suam kuku, itu artinya setengah-setengah, karena mereka menganggap, oh gue udah kaya, ngapain lagi minta tolong Tuhan, apalagi mesti minta tolong ya kan, mereka bisa mengandalkan uang yang selalu mereka punya gitu. Nah, setelah tadi kita lihat 3 fun fact tentang jemaat Laodikia, kita udah lebih tahu ya backgroundnya mereka seperti apa, terus gimana gaya hidup mereka, dan mengapa mereka itu mengalami krisis iman yang sama mungkin seperti kita ya di saat pandemi ini mengalami krisis iman. Jadi kita bisa lihat sekarang pesannya,
gitu. Dengan krisis iman yang kita hadapi ini, apa sih pesan yang disampaikan Yesus ya? Pesan pertobatan Yesus ini langsung aja yuk kita buka Alkitab, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kalian boleh pause dulu videonya, nanti kalau udah selesai boleh di play lagi videonya ya. Oke, semuanya udah selesai baca ya teksnya ya. Gimana? Masih ada beberapa pertanyaan pasti kan, kebingungan-kebingungan. Apalagi dari kitab Wahyu yang memang biasanya tuh identik sama hal-hal yang sulit gitu, nggak mudah dipahami dalam sekali baca ya kan. Tapi nggak apa-apa, karena kita sekarang akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pendalaman teks untuk mempermudah kita memahami teksnya. Langsung aja kita masuk ke pendalamannya yang akan dipermudah ya lewat beberapa pertanyaan yang kita akan bahas nih di pertemuan keempat ini. Pertama, apakah 3 gelar Yesus pada awal bacaan itu apa aja gitu ya. Terus yang kedua, apa yang dicela oleh Yesus? Lalu yang ketiga, apa yang membuat jemaat di Laodikia suam-suam kuku? Masih ingat ya artinya suam-suam kuku itu apa? Lalu yang keempat, apa 3 nasihat Yesus kepada jemaat di Laodikia? Yang pertama, apa 3 gelar Yesus pada awal bacaan? Oke, jadi sebenarnya cluenya ada di ayat ke-14. Coba kita ambil lagi Alkitabnya ya, kita sambil cek lagi nih di ayat ke-14. Oke, langsung aja aku reveal ya, gelar yang pertama itu adalah Amin. Gitu. Jadi Amin ini bukan nama orang lain ya, mungkin ada yang mikir, atau aku juga awalnya juga mikir itu mungkin temannya Pak Aksep. Padahal bukan ya. Amin ini adalah gelar pertama Yesus karena amin itu kan biasa diidentikan dengan akhir dari doa kita dan juga tanda final gitu ya. Jadi kalau kita asosiasikan dengan Yesus bersama gelar amin ini bisa kita artikan sebagai Yesus adalah kebenaran yang terakhir. Lalu yang kedua gelarnya adalah saksi yang setia dan benar. Maksudnya apa lagi ini ya kan? Maksudnya adalah Yesus akan membuka semua kepalsuan dalam diri manusia. Gitu, karena dia balik lagi, amin itu kebenaran ya kan. Jadi saksi yang setia dan benar ini memperkuat gelar pertama Yesus tadi. Dan yang ketiga gelarnya adalah masih di ayat ke-14 ya, permulaan dari ciptaan Allah. Maksudnya adalah kembali lagi ya, Yesus itu adalah asal mula seluruh ciptaan. Di sini mau menegaskan juga bahwa Yesus itu bukan hanya akhir, tapi juga asal mula seluruh ciptaan. Nah, lalu yang kedua nih, apa yang dicela oleh Yesus sebenarnya ya? Jadi balik lagi nih, kita perlu tarik ulur dulu ke latar belakang jemaat Laodikia. Jemaat di Laodikia ini, walaupun mereka kaya ya, tadi seperti fun fact yang aku bilang, tapi mereka sebenarnya kesulitan untuk dapat air. Jadi sumber airnya tuh jauh, kurang lebih sejauh 10 kilo gitu. Nah, akibatnya karena jauhnya itu, air yang sampai ke mereka itu jadinya nggak jelas suhunya. Jadi antara panas tapi nggak panas, dingin juga nggak dingin. Jadilah sama kondisi air mereka sama seperti iman mereka, yaitu iya selongsong kuku ya. Nah inilah yang dicela Yesus gitu. Iman mereka itu setengah-setengah, makanya Yesus di ayat ke-15 ya, kita bisa lihat Yesus bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi Yesus mau kita itu memilih satu, ya udah satu tuh yang benar gitu, jangan setengah-setengah, jangan kayak doi gitu ya. Demen tapi katanya demen tapi gak jelas gitu kan. PHP. Nah, yang seperti itulah yang Yesus tidak mau gitu ya, itu yang dicela. Lalu yang ketiga, apa yang membuat iman jemaat di Laodikia suang-suang kuku? Ini balik lagi ya, karena mereka sudah merasa kaya secara jasmani mereka, secara materi mereka gitu kan. Salah satu buktinya adalah ketika mereka pernah mengalami gempa, lalu hancur semuanya. Nah, bedanya dengan mungkin negara-negara sekarang yang mungkin perlu ya bantuan, mereka itu terlalu kaya gitu. Sampai pada titik mereka runtuh semuanya itu mereka nggak butuh bantuan apa-apa. Tapi sayangnya hanya secara materinya aja mereka kaya. Tapi secara iman, sebenarnya mereka bisa dibilang di hadapan Yesus itu imannya masih miskin. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih yang keempat. Apa 3 nasihat Yesus kepada jemaat di Laodikia? Cluenya di ayat ke-18. Jadi nasihat yang pertama itu membeli emas yang telah dimurnikan dalam api gitu. Wah ini gimana ya kan, terlalu abstrak. Jadi maksudnya sebenarnya adalah Yesus menasihatkan mereka untuk kembali pada Allah.
Nah, jadi bukan membeli secara apa harafiah ya, bukan literally beli emas gitu, tapi maksudnya adalah kembali datang kepada Allah dan mendekatkan diri lagi kepada Allah. Itu maksudnya yang pertama. Lalu nasihat yang kedua, membeli pakaian putih. Kita tahu ya putih itu identik dengan suci gitu. Maka dengan nasihat yang kedua ini maksudnya adalah Yesus meminta mereka untuk bertobat. Nasihat yang ketiga adalah membeli minyak untuk melumas mata. Gila suruh. Pakai minyak minyak goreng kali deh lumas mata ya, minyaknya juga nggak disebutin lagi minyak apa ya kan. Tapi maksudnya ini perumpamaan aja gitu ya, bukan bukan harafiah balik lagi. Jadi ini ada maksudnya dari nasihat ketiga. Yang ini maksudnya adalah kita perlu mengobati kebutaan rohani kita. Jadi kita perlu refleksi diri lagi, kita perlu buka mata iman kita ya, bukan mata mata kita sesungguhnya gitu untuk melihat bahwa oh ternyata selama ini kita belum berdoa dengan benar gitu. Inilah yang Yesus arahkan kita untuk lakukan. Lalu pada ayat ke-19, Yesus juga menyampaikan pesan ya, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maksudnya gini, jemaat di Laodikia ini, mereka itu sebenarnya sudah dibaptis gitu. Mereka sudah dibaptis semua, tapi sayang sekali kelakuan mereka itu dalam menjalani imannya masih seperti setengah-setengah, suam-suam kuku ini. Maka disinilah Yesus masuk dan menegur mereka sambil mengingatkan kita juga gitu untuk merefleksikan diri lagi, lalu untuk melihat lagi apakah kemarin-marin tuh yang tadi kita lakukan misalnya tadi pagi sudah belum ya mencerminkan sikap sebagai anak Allah. Nah, itu yang kita perlu cek lagi ya dari masing-masing diri kita, dan itulah yang disampaikan juga ke jemaat di Laodikia melalui kitab Wahyu ini. Nah, kalau tadi kita sudah mencoba memahami ya dan mendalami bacaannya, mari kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagian sharing dan aksi nyata. Mulai dengan merenungkan beberapa pertanyaan nih. Ada 4. Dari yang pertama, selama masa pandemi, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani? Coba nih misalnya pas misa online. Apakah aku waktu misa itu jadi sering lihat handphone? Itu contoh ya. Tapi mungkin kita bisa renungkan lagi ke diri kita masing-masing. Kita bisa lanjut ke yang kedua. Apakah aku hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuanku saja dalam menjalani setiap aktivitas harianku? Mungkin pas kalian mau ada ujian atau lagi ada keberhasilan tertentu, nilai bagus misalnya. Lalu yang ketiga, sikap dan tindakan apa saja yang membuat Tuhan Yesus menegur dan menasihatiku? Kalau ini kita coba ingat-ingat apakah ada perilaku kita yang mungkin sebenarnya kita tahu itu nggak baik, tapi ternyata kita masih lakukan gitu. Sampai akhirnya Tuhan menegur kita lewat berbagai cara gitu. Dan yang keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan untuk mengatasi semangat hidup rohaniku yang suam-suam kuku? Nah, aksi nyatanya ini bisa mungkin mulai dari kasih kepastian ke doi atau mungkin pas main game gitu ya, nggak usah toksik gitu. Jadi kita bisa mungkin kira-kira dulu, pikir-pikir dulu, ingat-ingat apa yang biasa kita lakukan yang belum sesuai kehendak Allah, lalu kita cek di sini di aksi nyatanya apa yang bisa kita lakukan dalam menunjukkan semangat rohani kita. Nah, tadi kita sudah menjalani semua bagian-bagian ya untuk pertemuan keempat ini. Dan untuk mempermudah kita melakukan semua hal-hal yang mau kita lakukan ya. Jadi kita langsung aja yuk melakukan niat baik yang kita sudah rencanakan lewat kalender yang aku akan share ya. Linknya di deskripsi, jadi kalian bisa langsung buka. Aku akan kasih contohnya dan cara atau sistemnya tuh gimana sih dalam kalender niat baik ini. Oke, jadi cara kerjanya adalah kita tulis satu aja niat baik kita setiap hari selama 1 minggu aja. Kita tuliskan satu per harinya. Aku akan langsung pindah ke tampilan template yang ada di deskripsi ya, supaya kalian punya gambaran gimana cara pakainya. Oke, jadi kita sudah ada di halaman kalender niat baik kita ya. Ini yang versi PDF. Jadi nanti kalau kalian buka link di deskripsi ada dua
nanti ada dua file. Yang pertama itu versi PDF, lalu yang kedua itu versi yang printable-nya. Jadi yang pertama, setelah kita membuka filenya, kita bisa download dulu di drive-nya seperti biasa. Nah, setelah terdownload, kita langsung bisa buka, tampilannya akan seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di atas ya. Ada berbagai kolom yang bisa kita isi, mulai dari nama. Jadi di sini kalian bisa remove keterangannya, langsung tulis nama kalian, bisa nama aku Gita kan. Terus nanti kalian lihat lagi di sini sistemnya adalah satu niat baik per hari ya kan. Jadi kita bisa tulis satu, niat pertama kita saat misa tidak melihat handphone misalnya contohnya. Terus yang kedua kalian mau taruh niat baik apalagi tidak toksik ya kan. Tidak toksik saat main game misalnya. Terus di bagian selanjutnya ada hari dan tanggal nih. Nah, untuk tanggalnya kalian bisa isi di bagian kolom tanggal ini ya. Jadi misalnya sekarang tanggal 1 Januari. Nah, kalian bisa langsung tulis seperti ini. Atau tanggal 2 Januari, hari Selasanya, dan seterusnya itu bisa kalian isi sendiri. Jadi tergantung tanggal kalian melaksanakannya ya. Lalu yang ketiga ada bagian apakah niat yang kalian rencanakan ini terlaksana atau belum. Jadi kalau terlaksana yes, kalau belum no. Jadi itu untuk versi PDF-nya. Nah, sekarang kita pindah ke versi printable-nya. Jadi kalau misalnya ternyata satu niat baik itu terlalu sedikit gitu kan, boleh diganti, kalian boleh lakukan 2, 3, dan seterusnya ya. Itu juga bisa, jadi ada 2. Ini adalah versi yang printable-nya. Wah, tidak terasa ternyata kita sekarang sudah sampai di bagian penutup nih, teman-teman semuanya. Jadi, kalau kita lihat ya, nah, kita sudah di bagian menit akhir, dan terima kasih sudah mengikuti pertemuan keempat PKSN ini hingga akhir. Semoga apa yang tadi kita sudah renungkan, kita sudah baca, dan kita dalami teksnya, bermanfaat untuk keseharian kita dan iman kita. Dan jangan lupa dicoba download kalendernya ya, link ada di deskripsi.